Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Kabupaten Nunukan menggelar rapat evaluasi kinerja tim publikasi sekaligus penyerahan hadiah lomba konten tahun anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat VIP lantai 4 kantor Bupati Nunukan pada Rabu 3 Desember tahun 2025. Rapat dibuka oleh Asisten Administrasi dan Umum Sirajuddin. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap APBD serta visi misi 17 arah baru perubahan agar seluruh kegiatan pemerintah dapat berjalan efektif dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa publikasi pemerintah tidak hanya berupa dokumentasi kegiatan, tetapi juga harus menampilkan realita capaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Tim publikasi wajib memahami beberapa hal. Ditambahkan sebenarnya. Yang pertama bahwa berita yang disampaikan nanti itu berkaitan langsung dengan pertama aspek cita presiden, program presiden kita yang secara tersirat itu tergambarkan di APBD Kabupaten Nunukan. Yang kemudian ada program strategis nasional juga tergambarkan di APBD kita. Harus kita pahami semua. Terlebih lagi kita harus juga memahami kemajuan realisasi pembangunan melalui 17 program arah baru yang dicanangkan oleh Pak Bupati. Kita harus memahami berapa JLT yang terlaksanakan tahun ini dan berapa supaya bisa terserap, bisa masyarakat paham bahwa apa yang kita laksanakan, baik kita publikasikan itu tepat. Tepatnya itu adalah kita harus memahami apa yang ada yang dilaksanakan pada program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Ia berharap evaluasi ini menghasilkan strategi dan langkah kerja yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika informasi yang semakin cepat. Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan strategi dan langkah kerja yang lebih efektif, khususnya dalam menghadapi dinamika informasi yang semakin cepat. Kepala Diskominfo Nunukan Arief Budiman juga menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memberikan informasi seputar perkembangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan meskipun dengan berbagai keterbatasan sumber daya. Harapan kami melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini, pelaksanaan tugas tim publikasi dapat berjalan semakin optimal dan menghasilkan kualitas publikasi yang lebih baik ke depannya. Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar kontributor publikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan agar penyampaian informasi publik dapat berjalan secara efektif, akurat, dan berkesinambungan. Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar kontributor publikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan agar penyampaian informasi publik dapat berjalan secara efektif, akurat, dan berkesinambungan. Dalam regulasi publikasi pemerintahan, berita didefinisikan sebagai informasi atau peristiwa dari perangkat daerah yang disampaikan melalui tulisan, gambar, suara, foto, sketsa, maupun lewat video. Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang IKP Mursan Saka memaparkan jumlah berita serta perkembangan jumlah pembaca portal Simpatik dari tahun 2022 hingga 2025. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2022 dilakukan pembentukan tim publikasi Simpatik dan pelatihan jurnalistik dasar, kemudian berlanjut pada tahun 2023 dengan pelatihan jurnalistik tingkat lanjutan. Pengembangan kompetensi ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM tim publikasi agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang profesional, beretika, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta bermanfaat bagi publik dan pembangunan daerah. Editor Simpatik Asas Zumara turut menyampaikan pandangannya bahwa para kontributor memiliki peran besar sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba konten kreatif. Penghargaan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3 serta peserta dengan jumlah like terbanyak.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Diskominfo berharap kualitas publikasi pemerintah Kabupaten Nunukan semakin meningkat dan mampu menjawab tantangan informasi di era digital. Ya, harapannya dengan adanya evaluasi terhadap kontributor yang ada di OPD, kita harapkan nanti ke depan bisa lebih proaktif lagi dalam memberikan membuat berita-berita tentang kegiatan-kegiatan yang ada di OPD masing-masing. Jadi nanti untuk harapan kami kita akan evaluasi kontributor mana yang aktif atau mana yang tidak aktif. Jadi itu jadi bahan evaluasi untuk pembuatan SK kontributor OPD di tahun 2026 nanti. Kemudian yang sudah aktif kami harapkan supaya lebih ditingkatkan lagi berita-beritanya, sehingga kita harap semua program-program yang ada di OPD itu bisa terpublikasi dengan baik.